Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis strategi pembelajaran. Sebelum kita membahas apa itu jenis-jenis strategi pembelajaran, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu strategi. Pada strategi pembelajaran terdapat banyak hal atau jenis-jenis atau macam-macam strategi seorang guru, khususnya guru mapel akidah akhlak, dalam mengajarkan materi pembelajaran sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran tersebut terdiri dari 9 poin. Yang pertama, ada strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, strategi pembelajaran penemuan. Yang ketiga, strategi pembelajaran penguasaan. Yang keempat, strategi pembelajaran inquiry. Yang kelima, ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang keenam, strategi pembelajaran contextual teaching learning. Yang ketujuh, strategi pembelajaran afektif. Yang kedelapan, strategi pembelajaran kooperatif. Dan yang kesembilan adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Jadi ada 9 poin strategi dalam pembelajaran. Jadi terserah guru mana yang akan dipakai dalam menjelaskan atau yang cocok untuk menjelaskan materinya sesuai dengan kebutuhannya, khususnya dalam pembelajaran akidah akhlak. Baiklah, kita akan bahas satu persatu apa itu yang dimaksud dengan macam-macam strategi tersebut. Ada 9 poin ya. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran ekspositori atau SPE. Strategi pembelajaran ekspositori menurut Sanjaya merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Dalam hal ini, pendekatan strategi pembelajaran ekspositori penekanan pada penyampaian materi secara verbal. Jadi kata verbal dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah secara lisan, bukan tertulis, bersifat hayalan. Jadi ini berarti kemampuan seorang guru atau pengajar secara lisan dalam menjelaskan materi yang akan diajarkannya. Jadi seorang guru dituntut untuk mampu menyampaikan secara lisan apa yang ingin diajarkannya kepada peserta didik, dengan tujuan agar materi yang disampaikan dapat dikuasai secara optimal. Jadi itulah yang dimaksud dengan strategi pembelajaran ekspositori. Selanjutnya ada strategi pembelajaran penemuan. Teknik penemuan adalah terjemahan dari discovery. Menurut Sun, discovery adalah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau mirip. Yang dimaksud dengan proses mental tersebut antara lain ialah mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, dan menjelaskan, mengukur, serta membuat kesimpulan. Jadi pembelajaran discovery ini yaitu metode mengajar di mana pengajarannya diatur sedemikian rupa sehingga anak-anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya,
itu tidak melalui pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam artian mereka yang menemukannya. Jadi pembelajaran discovery ini atau penemuan ini yaitu mahasiswa atau peserta didik akan merancang sedemikian rupa sehingga dapat menemukan konsep dan prinsip melalui proses mentalnya seperti yang sudah saya bacakan tadi, yaitu melakukan pengamatan. Mereka juga menggolongkannya, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan sebagainya. Jadi itulah yang dimaksud dengan discovery atau strategi pembelajaran penemuan. Baik, selanjutnya bagian ketiga yaitu strategi pembelajaran penguasaan. Pendekatan pembelajaran tuntas adalah salah satu usaha dalam pendidikan yang bertujuan untuk memotivasi peserta didik mencapai penguasaan terhadap kompetensi tertentu. Dengan menempatkan pembelajaran tuntas, salah satu prinsip utama dalam mendukung pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, berarti pembelajaran tuntas merupakan sesuatu yang harus dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga sekolah. Untuk itu perlu adanya panduan yang memberikan arah serta petunjuk bagi guru dan warga sekolah tentang bagaimana pembelajaran tuntas seharusnya dilaksanakan. Jadi strategi pembelajaran penguasaan ini dapat diartikan bahwa belajar tuntas itu adalah suatu strategi pengajaran yang diindividualisasikan dengan menggunakan pendekatan kelompok. Jadi hal ini dapat diterapkan secara tuntas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk mencapai tujuan yang dicapai dalam suatu proses pembelajaran. Itulah tadi yang disebut dengan strategi pembelajaran penguasaan. Selanjutnya, bagian keempat, ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Strategi pembelajaran inquiry merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Dikatakan demikian karena dalam strategi ini siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses pembelajaran. Jadi, penerapan strategi ini merupakan upaya untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Maksudnya ini yang diutamakan adalah membangkitkan atau bagaimana membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Jadi dorongan itu misalnya motivasi berkembang melalui proses merumuskan pertanyaan, merumuskan masalah, mengamati, menerapkan informasi baru, meningkatkan pemahaman mengenai sesuatu masalah. Jadi, rasa ingin tahu itu terus ditumbuhkan untuk meningkatkan semangat bereksplorasi
eksplorasi, sehingga siswa dapat belajar secara efektif. Tadi ya sudah saya jelaskan, yaitu membuat atau merumuskan pertanyaan terlebih dahulu, merumuskan masalah, mengamati, menerapkan informasi baru, yaitu terus meningkatkan pemahaman mengenai suatu masalah tersebut, sehingga siswa dapat belajar secara efektif. Selanjutnya, kita akan membahas strategi pembelajaran berbasis masalah. Jadi, pendekatan pembelajaran berbasis masalah adalah yaitu mengutamakan proses belajar di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri, serta pembelajaran berdasarkan masalah ini penggunaannya di dalam tingkat berpikir lebih tinggi dalam situasi berorientasi pada masalah, termasuk bagaimana belajar. Jadi itulah apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran berbasis masalah. Di sini guru dalam proses pembelajaran yang berbasis masalah tersebut berperan sebagai penyaji masalah. Penanya mengadakan dialog, membantu menemukan masalah, dan pemberi fasilitas penelitian. Jadi, fasilitas penelitian di sini harus dipersiapkan oleh seorang guru. Jadi, selain itu juga, guru harus menyiapkan dukungan dan motivasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan inquiry dan intelektual siswa. Jadi di sini juga guru dituntut untuk selalu memotivasi siswa-siswanya untuk melakukan suatu proses pembelajaran. Jadi pembelajaran berdasarkan masalah ini hanya dapat terjadi jika guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang terbuka dan berusaha membimbing pertukaran gagasan. Jadi di sini intinya guru harus aktif dalam memotivasi dan membimbing proses pembelajaran yang dilakukan siswa-siswi yang dipandunya. Selanjutnya, ada strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning. Apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran kontekstual tersebut? Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning atau biasa disebut dengan CTL adalah suatu pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ini, tugas guru adalah memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik dengan menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai. Itulah yang dimaksud dengan strategi pembelajaran kontekstual. Prinsipnya pembelajaran kontekstual ini yaitu yang pertama itu harus menekankan pada pemecahan masalah. Yang kedua itu mengenal kegiatan mengajar terjadi pada berbagai konteks seperti di rumah, masyarakat, tempat kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, siswa membantu atau mengarahkan belajar sehingga menjadi pembelajar yang aktif dan terkendali. Yang keempat, menekankan pembelajaran dalam konteks kehidupan siswa. Terus
siswa harus belajar antara satu dengan yang lainnya secara bersama-sama. Artinya harus kompak. Dan selanjutnya menggunakan penilaian otentik. Penilaiannya. Jadi itulah prinsipnya tentang pembelajaran kontekstual. Jadi hal-hal yang tadi ada 6 poin itu harus dilaksanakan kalau ingin mengikuti suatu proses pembelajaran yang bersifat kontekstual. Selanjutnya ada strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai dimensi yang lainnya, yaitu sikap dan keterampilan afektif berhubungan dengan volume yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Kemampuan sikap afektif berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat berupa tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Jadi itulah tadi yang dimaksud dengan strategi pembelajaran afektif. Jadi pembelajaran afektif ini peserta didik yang memiliki minat belajarnya harus bersikap positif terhadap pembelajaran tersebut. Jadi peserta didik harus merasa senang dalam mempelajari mata pelajaran yang akan dipelajari. Dengan demikian dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Jadi kalau peserta didiknya setengah-setengah, maka pembelajaran tidak akan tercapai secara optimal. Ya, itulah tadi yang disebut dengan pembelajaran secara afektif. Di situ yang dituntut siswanya harus memang betul-betul secara optimal dalam mengikuti suatu proses pembelajaran. Selanjutnya ada strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Tujuan pembelajaran kooperatif setidak-tidaknya meliputi 3 tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Jadi itulah apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran kooperatif. Di sini dalam pembelajaran kooperatif ini, dalam pelaksanaannya atau dalam pelaksanaan metodenya membantu siswa untuk lebih mudah memproses informasi yang diperolehnya. Karena apa? Karena proses encoding akan didukung dengan interaksi yang terjadi dalam pembelajaran kooperatif. Jadi pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif ini dilaksanakan pada teori kognitif, yaitu karena menurut teori kognitif ini interaksi bisa mendukung pembelajaran. Jadi kognitif ini artinya pengetahuan ya. Jadi strategi pembelajaran kooperatif ini siswa dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang luas. Di samping itu juga guru harus selalu memotivasi peserta didiknya dalam melakukan suatu proses pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa
melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Selain itu, dengan menggunakan strategi pembelajaran ini, siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran karena strategi pembelajaran peningkatan. Jadi, itulah tadi apa yang disebut dengan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Nah, jadi kemampuan berpikir atau SPPKB ini menekankan kepada keterlibatan siswa. Ya, siswa harus terlibat secara penuh dalam suatu proses pembelajaran. Ini kemampuan berpikir ini memang harus intinya atau tumpuan utamanya adalah siswa. Karena sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek belajar yang hanya datang, duduk, mendengarkan penjelasan guru, kemudian mencatat untuk dihafal, dan lain sebagainya. Istilahnya yaitu datang, duduk, diam, pulang. Jadi tidak begitu. Jadi di sini siswanya harus atau dituntut secara penuh terlibat dalam suatu proses pembelajaran. Jadi itulah 9 poin dari strategi pembelajaran bagi guru, khususnya guru akidah akhlak, harus pandai-pandai memilah strategi mana yang akan diajarkannya kepada peserta didik sesuai dengan materi yang akan diberikan atau yang akan diajarkan kepada siswa-siswi yang diajarnya. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.